Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 705. Ekspresi Sing Jun agak jelek, dan dia akhirnya berani mengatakan. Tuan, tadi sore, Tuan muda membawa keluar Tuan ketiga, tetapi dia tidak kembali sepanjang malam. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Sebagai calon pewaris keluarga Mo Lingtian selalu ingin putranya bertemu dengan lebih banyak orang penting di luar, sehingga ketika ia mengambil alih di masa depan, ia dapat menghidupi keluarga Mo. Tapi itu bagus sekarang. Aku sudah memberitahunya berkali-kali tapi tidak mendengarkan. Sekarang dia sudah pergi. Ini menjadi semakin lancang. Tuan Mo, ketidakhadiran putramu seharusnya tidak menunda bisnis ini. Mari kita mulai secepat mungkin, kata Xiao Ning dengan tenang. Oke, Nona Xiao, jika ada urusan di sini, tanyakan saja. Sebagai anggota Brigade Pengawal, keluarga Mo pasti akan bekerja sama dengan kami. Aktivitas dokter hantu merajalela di pegunungan akhir-akhir ini, jadi saya dikirim ke sini untuk melihat situasi di sini dan memberantas mereka. Misi keluarga Mo Anda adalah bekerja sama dengan kami untuk menemukan tempat persembunyian mereka dan menyerang mereka. Mo Lingtian mengangguk. Keluarga Mo kami telah ditempatkan di daerah Lingnan selama bertahun-tahun. Kami juga mengetahui sesuatu tentang dokter hantu Miao dan dapat bekerja sama sepenuhnya dengan tindakan di atas. Oke, maka operasi ini semua akan bergantung pada Patriark Mo. Sama-sama, Nona Xiao. Sebagai anggota Brigade Pengawal, ini adalah tanggung jawab kita yang tidak dapat disangkal. Setelah Mo Lingtian selesai berbicara, dia menuangkan secangkir teh untuk Xiao Ning dengan sangat sopan dan berkata sambil tersenyum. Nona Xiao, saya pergi ke markas besar Gunung Kunlun beberapa hari yang lalu. Saya mendengar Tuan Zong berkata bahwa baru-baru ini ada tokoh besar di Tiongkok. Bahkan Brigade Pengawal pun takut padanya. Dari mana asal-usul orang itu? Titik. Mendengar Mo Lingtian menyebut Su Chen, Xiao Ning berkata. Orang yang sangat spesial. Jika kamu bisa berteman dengannya, maka dia akan melewati api dan air untukmu. Jika dia musuh, dia bisa membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Suara Xiao Ning tidak nyaring, tapi mencapai telinga Mo Lingtian seperti guntur. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada kesuksesan besar di Tiongkok. Oke, jangan bicarakan dia sekarang. Dia tinggal di Zonghai dan kamu tinggal di Barat Daya. Kalian berdua bahkan tidak bisa akur satu sama lain. Tidak ada gunanya bertanya. Melihat Xiao Ning tidak ingin membicarakan masalah ini lebih jauh, Mo Lingtian sangat bijaksana dan tidak bertanya lagi. Nona Xiao, karena organisasi ingin mengambil tindakan terhadap dokter hantu di Barat Daya, kapan kita akan mulai mengambil tindakan? Sore ini, karena saya telah membawa sekelompok pendatang baru ke sini, dan saya berencana menggunakan operasi ini sebagai uji coba untuk melihat kinerja mereka. Sore harinya, mari kita buat janji untuk berkumpul bersama. Oke, semuanya terserah pengaturanmu. Selanjutnya, keduanya mengobrol sebentar tentang rencana pertempuran. Namun dalam beberapa menit, Sing Jun, kepala pelayan keluarga Mo, berlari dengan marah. Tuan, ada yang tidak beres, ada yang terjadi. Ekspresi Mo Lingtian menjadi marah dan dia mulai menamparkan kasus tersebut. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menerima tamu? Tidak ada aturan sama sekali. Sing Jun sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan berlutut dan berkata. Tuan, saya juga ingin menunggu sampai nanti untuk membicarakannya, tetapi sesuatu yang besar terjadi. Tuan muda berada di luar dan salah satu lengannya lumpuh dan dibuat berlutut sepanjang malam. Sekarang masalah ini telah menyebar di daerah Lingnan. Tidak akan lama lagi seluruh wilayah Barat Daya mengetahui hal ini. Apa yang kamu bicarakan? Seseorang benar-benar melumpuhkan salah satu lengan anakku. Jika hal seperti ini terjadi di Barat Daya, itu sama saja dengan tamparan di wajah keluarga Mo mereka. Ya, Tuan muda ada di Hotel Tongnan di sebelah bandara. Bukankah Yun Fei ditemani anak ketiga? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sesuatu juga terjadi pada Tuan Zhao San. Orang itu sangat kuat. Zhao San juga mati di tangannya. Tuan muda itu berlutut di sana sepanjang malam untuk menyelamatkan nyawanya. Ayo kita kirim seseorang secepatnya. Nona Xiao, sesuatu terjadi pada keluarga Mo kita. Sayangnya aku tidak bisa menemanimu sekarang, tapi jangan khawatir. Aku akan kembali segera setelah aku selesai menangani masalah ini. Keluarga Mo Anda adalah penanggung jawab Brigade Pengawal di wilayah Barat Daya. Sekarang seseorang secara terbuka memprovokasi keluarga Mo. Ini juga menunjukkan bahwa pihak lain tidak menganggap serius Brigade Pengawal. Saya akan melepaskan Anda dan mengadakan pesta. Lihat. Saya juga ingin mengetahui siapa pihak lain, dia sebenarnya berani melawan Brigade Pengawal, saya benar-benar tidak sabar. Lalu ada Nona Lao Xiao. Ayo pergi. Segera Mo Lingtian mengatur mobil dan mengikuti Xiao Ning ke Hotel Tongnan dekat bandara. Putra. Mata Mo Lingtian membelalak ketika dia melihat tubuh putranya dan Zhao Zijian. Seperti singa yang marah, ia seolah mencabik-cabik musuh. Ayah. Wajah Mo Yunfei sangat pucat. Dia berlutut di sini sepanjang malam. Namun setelah melihat Mo Lingtian, seluruh tubuhnya menjadi energi kembali.
Ayah, kita bertemu dengan pria tangguh. Dia tidak hanya membunuh Paman Zhao, tapi dia juga melumpuhkan lenganku dan pacarku. Ayah harus membantuku membuat keputusan tentang masalah ini. Jangan khawatir, jika kamu berani memprovokasi keluargamu, dia pasti akan mati tanpa ada bagian tubuh. Xing Jun, panggil manajer hotel ke sini. Mo Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Tuan, dia ada di sini. Xing Jun menyerah dan menarik seorang pemuda dari belakang. Seperti apa rupa pembunuhnya? Apakah dia meninggalkan hotel? Sebagai balasan Tuan Mo, pembunuhnya ada di No. 408, dan rumahnya belum pergi. Mendengar ini, mata Mo Lingtian menyipit, menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dia melakukan sesuatu pada anakku, dan dia bahkan memiliki kesombongan untuk tinggal di sini. Hari ini aku ingin melihat siapa dia. Ikuti aku. Setelah mendapatkan alamat persis Su Chen, Mo Lingtian membawa para pelayan keluarga Mo dan berjalan menuju kamar 408. Berdebar. Ketika dia tiba di depan pintu, Mo Lingtian menendangnya hingga terbuka dan melihat Su Chen berdiri di dalam, sedang berpakaian. Ayah, dialah yang tidak hanya melumpuhkan salah satu lenganku, tetapi juga membunuh Paman Zhao. Aku tidak boleh melepaskannya begitu saja hari ini. Mo Yunfei mengertakkan gigi dan berkata. Pertengkaran di hotel menarik banyak orang untuk menonton. Dan ini adalah sesuatu yang sudah mereka duga sejak lama. Keluarga Mo adalah keluarga terbesar di Barat Daya, dan mereka seperti seorang kaisar setempat. Dia mengalahkan Mo Yunfei kemarin dan juga membunuh Tuan Zhao. Keluarga Mo secara alami akan datang kepadanya untuk membalas dendam. Jika tidak, bagaimana mereka bisa bermartabat untuk nongkrong di Barat Daya? Siapa kamu? Su Chen mengangkat alisnya dan berkata. Huff, kamu memukul anakku dan kamu berani bertanya siapa aku. Lucu sekali. Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu datang kepadaku untuk membalas dendam. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyerang keluarga Mo kami, aku akan memotongmu hari ini dan membuangmu untuk memberi makan anjing-anjing. Berdiri di depan cermin, Su Chen berpakaian tidak tergesa-gesa. Jika kamu tidak tahu siapa aku, kamu bisa bertanya pada Xiao Ning dan dia akan memberitahumu. Bab 706. Mo Lingtian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia juga mengenal Xiao Ning dari Brigade Pengawal. Biar ku beritahu, meskipun kamu mengenal Nona Xiao, apa yang dapat kamu lakukan? Jika kamu memukuli putraku dan membuatnya cacat, aku tetap harus menanggung hutang ini di kepalamu. Diam. Xiao Ning meminum sedikit dan menghentikan gerakan Mo Lingtian. Dan dia tertegun beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Su Chen di sini. Ini luar biasa. Nona Xiao, apa yang kamu? Kata Mo Lingtian curiga. Apakah kamu masih ingat orang yang aku ceritakan tadi? Tentu saja aku ingat. Beraninya aku melupakan sosok surgawi seperti itu. Kalau begitu kamu lihat sekarang, itu dia. Itu sebenarnya dia. Mo Lingtian berdiri di sana seperti tersambar petir. Seluruh orang tampaknya bodoh. Dia awalnya mengira bahwa orang yang ditakuti oleh Brigade Pengawal tinggal di Zonghai, dan dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya di wilayah Barat Daya. Saya tidak menyangka akan melihatnya secepat ini. Memikirkan hal ini, wajah Mo Lingtian menjadi pucat dan sangat jelek. Meskipun dia belum pernah berurusan dengannya, dia tahu bahwa pria di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Hanya dengan satu kata, seseorang bisa turun dan menghancurkan keluarga Mo. Suasana di tempat tersebut sangat menyedihkan, dan Zhou Xiaoling sangat gugup. Sayang, apa yang terjadi? Tidak ada yang salah. Mo Yunfei mencibir, matanya sangat menyeramkan. Apa masalahnya? Ayahku ada di sini dan dia tidak punya pilihan selain mati. Berdebar. Tanpa ragu, Mo Lingtian berlutut. Setelah menghabiskan beberapa dekade di Barat Daya, dia tahu bahwa hanya dengan berlutut dan memohon belas kasihan, masalah ini dapat direduksi menjadi masalah kecil. Jika tidak, keluarga Mo akan mendapat bencana. Mendesis. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menarik napas. Apa yang terjadi? Mo Lingtian yang terkenal itu benar-benar berlutut di depannya. Bukankah dia ingin membalaskan dendam putranya? Mo Yunfei berubah menjadi batu dan berlari dengan cepat. Ayah, ada apa dengan dia? Oke, kenapa kamu berlutut untuknya? Kamu bajingan, kamu telah menyebabkan bencana besar, tahukah kamu? Tidak, aku tidak tahu. Biar ku beritahu, pria di depanmu ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Mo kita. Jika kamu masih ingin hidup, berlututlah dan mohon ampun. Tidak peduli betapa bodohnya Mo Yunfei, dia masih bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan ayahnya sudah berlutut, jadi apalagi yang bisa dia lakukan untuk berdiri di sini? Tanda seru. Tuan, saya tahu saya salah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga ingin membalaskan dendam wanita jalan ini dan ingin menjadi pusat perhatian. Jika tidak, saya tidak akan berani untuk tidak menghormati Anda. Atasi saja urusanmu sendiri, kata Su Chen. Petik 2. Ya, perempuan jalan ini telah menyinggung perasaanmu, aku akan menghadapinya sekarang. Tuan Mo, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Bukankah kamu bilang kamu akan menikah denganku di masa depan?
Apakah kamu bersedia melakukan sesuatu padaku? Menikah dengan ibumu, jika bukan karena kamu dan kepura-puraanmu, aku tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Ini semua salahmu. Untuk fondasi keluarga Mo yang telah berusia puluhan tahun, Mo Yunfei tentu saja tidak peduli dengan hidup atau mati Zhou Xiaoling. Itu hanya seorang wanita. Dengan kekuatan keluarga Mo, dia dapat dengan mudah menemukan seseorang yang lebih cantik darinya. Tentu saja, Mo Yunfei tidak akan peduli dengan mainan seperti itu. Zhou Xiaoling dibawa pergi di tengah lolongan serigala dan hantu, dan nasibnya tidak bisa dibayangkan. Oke, kalian semua keluar, aku ingin berbicara dengannya sendirian. Ya, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Keluarga Mo buru-buru mundur. Bagi mereka, ini seperti amnesti. Oke, kenapa kamu datang ke barat daya? Tanpa ada orang luar di kamar, Xiaoning juga bersantai dan duduk di tempat tidur, sangat menikmatinya. Kemarilah untuk melakukan sesuatu. Bagaimana bisa ini kebetulan? Atasan mengirimku ke sini untuk melakukan sesuatu, dan kamu mengikutiku ke sini. Kamu tidak mungkin datang diam-diam bersamaku. Kamu jelek sekali, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Beraninya kamu menyebutku jelek. Aku kecantikan nomor 1 di brigade pengawal kita, oke. Apakah brigade pengawalmu adalah peternakan babi? Bisakah orang sepertimu menduduki peringkat pertama? Xiaoning. Aku secantik bunga, dengan payudara besar dan bokong yang indah. Meski dia tidak secantik adikmu, dia seharusnya tidak jauh berbeda. Aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari 2 bulan, dan kamu menjadi semakin lucu. Xiaoning. Xiaoning terus memutar matanya. Dia tahu jika dia terus mengatakan ini, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Untuk hidup beberapa tahun lagi, Xiaoning tidak bermaksud melanjutkan topik ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bahkan tidak membawa adikmu Lin ke sini, dan aku baru saja melihat ada beberapa pramugari di depan pintu yang selalu mengkhawatirkanmu. Mereka tidak akan benar-benar datang ke rumah emas untuk menyembunyikanmu kecantikan. Aku tidak sekotor kamu. Aku di sini untuk melakukan sesuatu. Ada apa? Kemarilah dan temukan sutra emas. Yang kamu cari sebenarnya sutra emas. Berbalik kembali untuk melihat Xiaoning, apakah kamu masih tahu tentang sutra emas? Lagi pula, saya juga seorang pejuang langsung di bawah brigade pengawal, dan saya lebih tahu daripada orang kebanyakan. Xiaoning memutar matanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, sutra emas adalah harta karun di pegunungan 100.000. Ia hanya mekar setiap 100 tahun dan menghasilkan buah sutra emas. Buah sutra emas. Untuk membuat sutra, Anda harus berjuang keras, dan Anda mungkin menemui banyak kendala dalam prosesnya. Jika membunuh seseorang bisa menyelesaikan masalah, maka itu bukan halangan. Mendengar suara berat Su Chen, Xiaoning merinding di sekujur tubuhnya. Orang ini sangat menakutkan, dia hanyalah seorang tukang daging yang peduli dengan kehidupan manusia. Bagimu, ini mungkin tidak menjadi masalah. Tentu. Ada pesan dari Lin Ruohan di telepon. Itu bukan pesan penting, hanya menyapa Su Chen. Setelah menjawab beberapa kata, Su Chen bertanya. Bukankah kamu pernah tinggal di Zonghai sebelumnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Berita terbaru menunjukkan bahwa dokter hantu di perbatasan barat daya Miao sangat merajalela, jadi saya dikirim ke sini untuk menekan situasi di sini. Su Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada konflik antara kedua pihak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mata Xiaoning berbinar di tempat tidur, seolah dia memikirkan sesuatu. Kamu datang ke sini untuk mencari sutra emas, kan? Apakah kalian para wanita suka bertanya dengan sengaja? Xiaoning mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah menurutmu ini akan berhasil? Aku akan mengirim seseorang untuk mencarikan sutra emas untukmu. Kamu berjanji padaku untuk melakukan satu hal. Bab 707. Tidak. Hei, kamu menolakku bahkan sebelum aku mengatakan apapun. Apa maksudmu? Jika kamu ingin aku tidur denganmu, maka aku akan dirugikan. Persetan denganku. Xiaoning hampir marah, meskipun aku tidak punya pacar, aku tidak begitu terangsang. Kalau begitu beritahu aku apa yang terjadi dan aku akan memikirkannya. Saya di sini kali ini dengan 10 brigade pengawal. Tolong bantu saya melatih anggota yang baru direkrut dan menunjukkan kepada mereka dunia. Su Chen tidak langsung menolak karena masih ada ruang untuk mempertimbangkan saran Xiaoning. Meski jaringan informasi tentara salib tersebar di seluruh dunia, mereka masih belum sepenuhnya mengetahui urusan di Tiongkok. Dalam penyelidikan sebelumnya, hanya mungkin ditemukan bahwa sutra emas akan muncul di ratusan ribu gunung. Tidak bisa memberikan alamat pastinya. Tapi brigade pengawal berbeda, apakah mereka atau keluarga Mo yang telah menjaga di sini selama bertahun-tahun? Mereka mengetahui situasi Siwandasan lebih baik daripada diri mereka sendiri. Jika mereka maju untuk menemukan lokasi spesifik dari sutra emas tersebut, efeknya pasti akan jauh lebih baik daripada hanya satu orang. Oke, kamu bisa mengirim seseorang untuk memeriksanya sekarang, aku sedang terburu-buru. Ekspresi Xiaoning dipenuhi dengan kegembiraan, sudah beres, saya akan mengatur seseorang untuk membantu Anda menemukan sutra emas. Bagus. Zonghai.
Karena dia terbiasa tidur dengan Su Chen, sekarang dia tidak ada. Lin Ruohan bangun sebelum fajar. Saat itu, sebuah Honda Lexus hitam berhenti di depan pintu Triumph Villa. Puan Hase, menurut informasi yang kami terima sebelumnya, orang yang membunuh keluarga Yamamoto kami bernama Su Chen, dan dia tinggal di villa ini, kata Yamamoto Yuki dengan dingin. Oke, aku akan pergi sekarang dan membantumu menangani masalah ini. Puan Hase, saya ikut dengan Anda. Saya bisa menangani hal kecil ini sendiri dan saya akan kembali dalam beberapa menit, kata Hasegawa. Masalahnya seperti ini. Kudengar Su Chen memiliki saudara perempuan yang cantik. Sekarang dia telah membunuh semua orang di keluarga Yamamoto kita, tentu saja aku ingin menarik minat pada saudara perempuannya. Hasegawa tertawa dan berkata, kalau begitu Tuan Yamamoto, silakan ikut dengan saya. Bagus. Keduanya turun dari mobil dan berjalan ke halaman tanpa ragu-ragu, dan bertemu Lin Ruohan yang hendak berangkat kerja. Siapa kamu? Melihat ekspresi kedua orang itu salah, Lin Ruohan berkata dengan sangat hati-hati. Mes. Lin, beberapa hari yang lalu, Anda dan Su Chen pergi ke negara pulau dan membunuh semua anggota keluarga Yamamoto kami. Anda tidak akan pernah melupakan ini. Lin Ruohan sangat pintar dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu berasal dari keluarga Yamamoto. Benar. Yamamoto Yuki berkata sambil tersenyum. Saya datang ke sini hari ini untuk bersiap membalas dendam. Segera panggil Su Chen keluar, jangan biarkan kami membuang waktu. Maaf, adikku Chen tidak ada di rumah, jadi kamu datang ke sini dengan sia-sia. Tidak di rumah. Ekspresi Yamamoto Yuki berubah dingin. Semasa di Amerika, selain belajar keuangan, ia juga mengambil jurusan psikologi. Jadi dari ekspresi Lin Ruohan terlihat bahwa dia tidak berbohong. Ini juga berarti Su Chen mungkin benar-benar tidak ada di rumah, dan perjalanannya sia-sia. Nona Lin, karena Su Chen tidak ada di rumah, silakan ikut dengan kami. Kalian semua seharusnya sudah melihat kekuatan saudaraku Chen, beraninya kalian masih menyerangku. Kata Lin Ruohan dengan wajah dingin. Membunuh 3 ahli pedang dalam satu tarikan napas, kekuatan Su Chen benar-benar membuat kami takjub. Tapi sejak saya datang ke sini hari ini, saya sangat yakin bisa membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa datang ke sini? Yamamoto Yuki berkata sambil tersenyum. Sejak pertama kali dia melihat Lin Ruohan, jantung Yamamoto Yuki berdebar kencang. Penampilan wanita ini sungguh mencengangkan. Apalagi pesona yang terpancar dari dalam keluar sungguh tak tertahankan. Yamamoto Okaki sudah mati di tangan tuanku, dan kamu masih berani datang ke sini untuk mencari masalah. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Teriakan dingin datang, dan Ye Tianlang keluar dari sudut villa. Dia selalu bertanggung jawab atas keselamatan Lin Ruohan, jadi saat ini, dia segera muncul di samping Lin Ruohan. Itu hanya manusia setengah dewa. Dia tidak bisa membuat keributan di hadapanku, Hasegawa. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Suara Hasegawa serendah guntur di langit. Ye Tianlang tersandung, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Hasegawa sebenarnya membawa jejak paksaan ketika dia berbicara. Dari titik ini, Ye Tianlang menyadari bahwa dia lebih kuat dari Yamamoto Okaki. Hehe. Hasegawa mencibir, kamu pasti memahami kekuatanku. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Ekspresi Ye Tianlang sangat gugup. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di depan Hasegawa. Pria ini tidak hanya lebih kuat dari Yamamoto Okaki, tapi aura di tubuhnya juga lebih aneh. Meskipun aku, Ye Tianlang, tidak terlalu kuat, jika kamu ingin menyerang nyonya rumah, kamu harus melangkahi tubuhku terlebih dahulu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Tubuh Hasegawa bergerak, dan aliran udara tak terlihat mengalir menuju Ye Tianlang. Dan Ye Tianlang menemukan bahwa tubuhnya dikunci olehnya, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana bisa? Puan Ye, cepat pergi. Wajah Lin Ruohan menjadi pucat. Jika tidak ada lagi, sesuatu pasti akan terjadi. Ekspresi Ye Tianlang sangat gugup. Dia juga ingin pergi, tapi dia tidak bisa pergi sama sekali. Melihat aliran udara datang darinya, Ye Tianlang tahu bahwa hidupnya mungkin telah berakhir. Oke, kamu tidak tinggal di negaramu sendiri, tapi kamu datang ke sini untuk memamerkan kekuatanmu. Kalian orang pulau bertindak terlalu jauh. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di halaman villa. Tepat pada saat inilah Ye Tianlang menemukan bahwa aliran udara yang keluar dari tangan Hasegawa telah menghilang. Siapa yang bicara? Ekspresi Hasegawa selalu kalem dan kalem. Namun, setelah mendengar suara itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi gugup. Meski dia hanya bisa mendengar suaranya tapi tidak bisa melihat orangnya, dia bisa mencium aura berbahaya. Saya pikir ini perjalanan yang santai, tapi saya tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar berani menimbulkan masalah. Lin Ruohan dan Ye Tianlang terkejut, lalu tiba-tiba berbalik. Mereka menemukan seorang pria jangkung mengenakan jas hitam berdiri di belakang mereka. Seluruh wajah tersembunyi di balik kerah, dan penampilan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi memberikan aura yang sangat aneh kepada orang-orang, yang tidak dapat diprediksi. Siapa kamu? Bab 708.
Lin Ruohan bertanya tanpa sadar. Dilihat dari lokasinya, kemungkinan besar dia bersembunyi di Triumph Villa. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Ye Tianlang dan Lin Ruohan memiliki gagasan yang sama. Tidak ada keraguan bahwa pria berjas hitam ini bersembunyi di Triumph Villa. Tapi yang tidak bisa dia percayai adalah dia telah tinggal di sini sejak tuannya pergi. Tetapi dengan kekuatannya di alam setengah dewa, dia bahkan tidak menyadari keberadaannya. Ye Tianlang merasa kedinginan saat memikirkan hal ini. Kekuatan pria misterius ini mungkin melebihi imajinasinya. Tapi satu-satunya hal baiknya adalah, dilihat dari penampilannya, dia seharusnya tidak menjadi musuh. Ratu, ini pertama kalinya kita bertemu. Namaku Long Yuan. Aku di sini untuk melindungimu. Long Yuan membungkuk sedikit dan meletakkan tangan kanannya di dada, tampak seperti pria sejati. Ratu. Adegan tegang tiba-tiba menjadi ceria karena tindakan Long Yuan. Wajah Lin Ruohan tampak terbakar dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Dengan kata, Ratu, Lin Ruohan benar-benar dikalahkan. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Saya akan menangani kedua penduduk pulau ini terlebih dahulu. Selangkah demi selangkah, Long Yuan berjalan menuju Hasegawa dan Yamamoto Yuki. Tanpa disadari, Ye Tianlang mundur selangkah demi selangkah. Dia menemukan bahwa di hadapan pria ini, dia bahkan tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Sepertinya ada aura kuat di sekelilingnya, dan siapapun yang berada dalam jarak 1 meter darinya akan terdorong oleh aura kuat itu. Bahkan tidak bisa dekat dengannya. Saya sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke negara kepulauan itu, dan saya tidak tahu seperti apa jadinya di sana. Mari kita lakukan dan biarkan saya melihat apakah Anda, orang-orang yang tidak kompeten ini, telah membuat kemajuan. Suara Long Yuan sangat pelan, seperti guntur yang teredam, bergema di hati Hasegawa. Kamu berpura-pura, jangan mengira aku, Hasegawa, adalah orang yang mudah ditindas. Setelah berbicara, Hasegawa memblokir Yamamoto Yuki di belakangnya dan berkata, Puan Yamamoto, mohon mundur dulu. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Yamamoto Yuki juga menyadari hal ini dan bertanya dengan hati-hati. Puan Hase, apakah Anda yakin bisa menghadapinya? Tentu saja, tapi aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, jadi aku memintamu mundur, karena kemungkinan besar itu akan mempengaruhimu. Oke, tidak masalah. Yamamoto Yuki melangkah mundur dan menjaga jarak aman dari Hasegawa. Meski ada sedikit kendala, namun hal itu tidak mengganggu saya. Melihat Yamamoto Yuki mundur, Hasegawa tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Berdiri di tempat, tangannya membentuk cetakan tangan yang aneh, dan momentumnya melonjak pada saat ini, dan seluruh tubuhnya terbang menuju Long Yuan seperti bola meriam. Pukulan hidup dan mati. Melihat bayangan tinju perlahan membesar di udara, suara Long Yuan terdengar rendah. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali setelah bertahun-tahun? Long Yuan dengan ringan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Hasegawa. Bentak. Bagaimana ini mungkin? Mata Hasegawa membelalak, dan kengerian di hatinya membuatnya melupakan rasa sakit di pergelangan tangannya. Dia tidak percaya bahwa meskipun dia telah mencoba yang terbaik, dia tetap bukan tandingannya. Seperti sampah, dia membuangnya ke Hasegawa. Long Yuan berbisik. Bunuh dirimu. Membunuhmu akan memotori tanganku. Berdebar. Hasegawa terjatuh ke tanah dan tertegun. Pria berjaket dengan wajah seram ini sebenarnya sangat kuat. Ye Tianlang, yang berdiri di samping, menatap Long Yuan dengan penuh perhatian. Dia sangat menyadari kekuatan Hasegawa. Saat menghadapinya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tapi begitu Long Yuan muncul, dia mengalahkannya dengan mudah. Lalu seberapa menakutkan kekuatannya? Puan Hasegawa, apakah Anda baik-baik saja? Bukankah Anda mengatakan Anda bisa membunuhnya? Mengapa Anda dikalahkan olehnya? Yamamoto Yuki membantu Hasegawa berdiri. Pamannya tidak ada di sini, dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Hasegawa. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan selamat. Sambil memegang pergelangan tangannya yang patah, Hasegawa menatap Long Yuan dengan tajam. Aku meremehkannya sebelumnya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kamu bukan tandingannya, kita berdua akan mati di sini. Jangan takut. Hasegawa berkata dengan tegas. Saat aku kembali, Tuan memberiku kekuatan hantu. Sekarang saatnya menggunakannya untuk menghadapinya. Yamamoto Yuki tampak bahagia. Selama Hasegawa masih memiliki kartu truf di tangannya, dia tidak perlu takut padanya. Kekuatan dewa dan hantu. Long Yuan berbisik, karena kamu masih memiliki kartu truf, keluarkan dan biarkan aku melihat apa itu. Wajah Hasegawa menunjukkan ekspresi dingin, dan gelombang fluktuasi mental yang kuat keluar dari tubuhnya. Untuk melindungi keselamatan Lin Ruohan, Ye Tianlang melindunginya di belakangnya. Hasegawa ini terlalu jahat, jadi dia harus berhati-hati. Selama sekitar setengah menit, di bawah tatapan semua orang, aliran energi hitam keluar dari tubuh Hasegawa. Ye Tianlang menemukan bahwa energi hitam sepertinya berubah menjadi bayangan hitam di belakangnya. Meski aku tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, sepertinya dia adalah monster yang ganas. Dengan berkah kekuatan aneh, momentum Hasegawa kembali melejit. Lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ayo. Hasegawa berkata dengan suara serak.
Ini adalah wujud terkuatku. Di hadapan kekuatan hantu dan dewa, kamu tidak punya ruang untuk melawan. Melihat Hasegawa, tubuh Ye Tianlang gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu truf Hasegawa begitu kuat. Belum pasti apakah pria bernama Long Yuan di depannya bisa menjadi lawannya. Dia merasakan paksaan mengerikan yang datang dari Hasegawa. Yamamoto Yuki tertawa terbahak-bahak. Orang-orang China, Anda tidak menyangka bahwa inilah kekuatan Tuan Hase yang sebenarnya. Anda semua akan mati di sini hari ini. Tanpa peringatan, tubuh Long Yuan melintas, dan detik berikutnya dia muncul di depan Hasegawa. Aku sudah memberimu waktu yang lama untuk bersiap, namun kamu malah memikirkan sesuatu yang tidak berbahaya. Aku sangat kecewa dengan negara kepulauanmu. Apa katamu? Ekspresi Hasegawa panik, dan dia menemukan bahwa paksaan mengerikan yang berasal dari tubuhnya tidak berdampak apapun padanya. Ledakan. Tangan besar Long Yuan terulur, meraih kepala Hasegawa, dan menekannya ke tanah. Jika kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu, maka kamu pantas mati. Ledakan dahsyat terdengar, dan tubuh Hasegawa hancur berkeping-keping. Akhirnya, dia menghilang ke halaman, seolah dia belum pernah muncul sebelumnya. Mati. Ye Tianlang menatap dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar membunuh Hasegawa dengan pembunuhan instan. Ini luar biasa. Bersambung.